Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dedi Selamat Surahmat SPD, selaku CGP Angkatan 11, Kabupaten Lampung Selatan. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Penengahan. Saya ingin melakukan wawancara beberapa kepala sekolah sesuai dengan tugas di LMS, yaitu yang pertama, Bapak Sahwan MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Palas. Yang kedua, Bapak Khoirul Sobar SPD selaku Kepala SDN 2 Mekar Mulia. Yang ketiga adalah Bapak Agustus Derajat SPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Palas. Saksikanlah wawancara berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Dedi? Alhamdulillah juga, Pak. Terkait dengan penjadwalan saya kemarin ya, udah melakukan konsultasi kepada Bapak untuk melakukan wawancara di hari ini. Mungkin udah siap ya Pak untuk berikan waktu untuk saya untuk menyampaikan beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas saya, Pak. Ya. Saya kan selaku calon guru penggerak Angkatan ke-11 Lampung Selatan, diberikan tugas sesuai dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, tentunya Bapak di sini selaku Kepala SMP Negeri 1 Palas, tentunya sering menggunakan langkah-langkah untuk menyampaikan, untuk memutuskan apa itu yang akan diambil dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan Bapak selama ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak. Yang pertama, tentunya selama ini Bapak dapat bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolahan Bapak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Baik, pertama terima kasih banyak atas kunjungan Pak Dedi ke sekolah kami. Selamat datang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan dampak terutama untuk peningkatan kapasitas kita sebagai guru ataupun sebagai pimpinan. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak, yang jelas setiap masalah ataupun dilema perlu diatasi. Tapi yang penting adalah kita bisa melihat mana skala prioritas untuk kita jadikan pembahasan ataupun identifikasi dalam mengatasi masalah tersebut. Iya Pak ya. Berarti selalu mengidentifikasi itu ya Pak, kasus yang mana, dilema etika dan bujukan moral itu yang mana ya Pak ya. Perlu kita pilah-pilah kan. Iya. Supaya tidak salah untuk mengambil keputusan ya Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini tentunya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak ya, dan mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Yang jelas setelah kita mengidentifikasi kan kita bisa mengambil kesimpulan. Berarti di situ kan ada skala prioritas ataupun poin-poin penting yang memang perlu kita laksanakan ataupun perlu diangkat ataupun perlu diatasi saat itu. Kata kuncinya ini yang penting, maka ini yang kita prioritaskan. Ini bukan dibelakangkan, tapi artinya ada tahapan tersendiri. Ya. Jadi ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama penting, itu Bapak mengambil paling prioritas utama ya Pak ya. Itulah perlu kita atasi, perlu kita selesaikan saat itu kan. Ya, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Namanya kita organisasi sekolah kan pada tim kan. Kita melibatkan teman-teman yang lain, apakah wakil ataupun guru BK ataupun wali kelas sendiri. Artinya tidak selesaikan sendiri, tapi melibatkan elemen-elemen yang lain. Ya, keputusan kita bersama. Jadi tentunya mengambil langkah-langkahnya menunjuk atau apapun siapa yang ahli berkaitan dengan permasalahan tersebut ya Pak ya. Terus menentukan apa data-data atau bukti-bukti yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil itu tadi ya Pak ya. Untuk penguatnya harus begitu kan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolahan Bapak? Ya. Kalau yang sudah dilakukan selama ini,
keputusan diambil secara kolaboratif dan partisipatif itu adalah lebih penting. Artinya kolaborasi dengan teman-teman, ada keikutsertaan yang pihak lain. Nah itu kita ambil keputusan lebih puas, lebih ada penguatan sehingga audiens kita menjadi nyaman. Jadi emang melibatkan Ya, semua komponen perlibatan tadi ya. semua elemen yang ada. Ya, kolaborasi itu paling efektif untuk mengambil Ya. suatu keputusan ya Pak ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang mungkin Bapak hadapi dalam mengambil suatu keputusan? Ya. Kalau di sini tantangan, yang jelas tantangan ini pertama banyak kan, tentang memilih antara kebaikan dan ini. Yang jelas kita yang paling berat itu jika kita ambil keputusan itu setelah diputuskan ada muncul masalah lagi, artinya masalah beruntun. Nah, tantangan seperti inilah artinya harus kita ambil keputusan, artinya kita bahasanya itu ambil batasan tersendiri. Yang jelas gini Pak Deddy, kalau semua masalah tantangan itu, kalau dalam konsep kita mengatasi masalah itu, yang jelas kita pilah-pilah. Identifikasi itu penting, kemudian kita melibatkan teman yang lain penting, kemudian setelah ada pelibatan, maka skala prioritas sudah kita putuskan, tapi tantangan itu bisa menjadi pemikiran kita untuk kita ambil. Yang jelas semuanya beresiko, tapi ambil risiko yang paling kecil dalam melaksanakan keputusan dan tantangan. Ya. Jadi tantangan itu ketika kita harus membuat suatu keputusan yang mana paling prioritas dan paling beresiko paling minim ya Pak ya yang harus diputuskan. Artinya beresiko atau merusak reputasi orang lain ataupun merahasiakan itu perlu kita utamakan. Jangan membiarkan dia lepas seperti itu kan. Jangan sampai permasalahannya beruntut lagi ya, Pak, muncul lagi permasalahan yang sama gitu ya Pak. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam membuat keputusan? Ya, setiap keputusan kita memang ada SOP tersendiri. Jika itu masalah-masalah bersifat besar kan makro harus melibatkan orang lain. Tapi kalau memang masalah itu tidak terlalu besar, hanya kecil, spontanitas, hanya tim-tim yang dekat saja atau tim-tim yang sudah ada, terutama yang terlibat langsung, itu wali kelas ataupun guru BK ataupun para wakil. Tapi dalam pengelolaan untuk mengatasi masalah, memang kita di dalam rapat-rapat, koordinasi ataupun dalam artinya semuanya itu adalah milik kita bersama. Semua tantangan dan masalah di sekolah itu adalah perlu kita atasi bersama. Ya. Jadi tentunya Bapak punya jadwal tertentu ya. Iya, salah satunya jadwal itu ada, semuanya diagendakan biar semuanya bersepaham dan memahamilah dengan kondisi yang ada. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ya, alhamdulillah ada. Jadi tim itu penting. Jadi baik tim, terutama para wakil, kemudian kalau di tempat kami ada namanya DKP, Dewan Komite Pembelajar, itu guru-guru yang membantu, ataupun tim-tim yang untuk fokus untuk tentang pembinaan karakter siswa. Jadi emang ada orang-orang yang berkompeten di bidang tertentu ya untuk membantu pengambilan keputusan Bapak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, tentunya ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Yang jelas semua yang terjadi kita dalam membuat sebuah perencanaan. Pembelajaran pertama adalah perencanaan. Dengan adanya masalah tantangan itu kita buat perencanaan, buat program, kemudian pelibatan semua elemen sekolah, kemudian kita membiasakan evaluasi dan refleksi, dan kita menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Jadi itulah tim besar, cita-cita besar yang perlu ditanamkan, diimplementasikan di sekolah ini. Dan itu pembelajaran selama ini, dan ini merupakan pembelajaran untuk teman yang lain juga. Seandainya kita tidak ada, yang lain juga bisa mengatasi. Dengan pola-pola yang sama, walaupun tidak persis, tapi langkah-langkahnya mengarah kepada mengatasi masalah dan mencari solusi di dalam manajemen atau pengelolaan sekolah. Ya, tentunya sangat luar biasa Pak, yang bisa saya ambil juga dari
sesi wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan yang tentunya pengalaman yang sangat luar biasa Pak yang bisa saya ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Semoga saya nanti ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran bisa membuat suatu keputusan yang baik dan positif serta bijaksana yang terutama ada berpihak kepada murid. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak sukses selalu Amin. dalam Terima kasih memimpin Pak Dedi SMP ya. 1 Lanjut. Palas. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya. Oh, Pak Dedi. Iya Pak Khairul Sabar. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah hari ini sesuai dengan permintaan saya untuk wawancara ke Bapak selaku Kepala Sekolah SD 2 Mekar Mulia ya Pak ya. Betul sekali. Di sini kan saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan tugas sesuai dengan tugas yang di LMS bahwa saya diberikan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya Bapak selaku kepala sekolah itu pasti harus mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus-kasus ataupun kebijakan-kebijakan yang akan Bapak lakukan selama ini ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya ajukan ya Pak ya. Mohon izin agar dijawab dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Siap. Nah, pertanyaan pertama ini Pak, langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada terjadi di sekolah Bapak ya? Kalau untuk mengidentifikasi, kemarin kami sudah pernah menghadapi beberapa kasus di sekolah seperti tentang perkelahian ataupun konflik antar siswa itu pernah terjadi, dan bagaimana kami menanganinya tentunya kami harus memiliki pertimbangan terlebih dahulu langkah apa yang harus diambil ketika menghadapi kasus tersebut. Dan ketika kami mau memutuskan apa langkah yang akan kami ambil, dan setelah itu pun kami harus mempertimbangkan ini nanti akan mau arahnya kemana. Jika memang kami memiliki aturan nih di dalam sekolah itu tentang bagaimana penanganan perundungan ataupun tentang kekerasan di sekolah, itu kan kami harus mengidentifikasi dan kami harus berkoordinasi dengan pihak luar, itu menurut alurnya dan menurut aturannya. Namun kembali lagi kami harus bergerak cepat agar tidak terjadi konflik di sekolah. Itu sudah menjadi dilema kami itu. Jadi kami itu di satu sisi harus cepat menyelesaikan masalah itu agar tidak terjadi konflik kembali ataupun konflik yang lebih lebar, dan di satu sisi kami memiliki aturan. Tapi ya itu kembali lagi kepada kami dan kami bermusyawarah, tentunya kami membuat keputusan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut. Terus yang selanjutnya ketika sudah sampai tahapan penyelesaian, kami kemarin itu sudah sampai mengundang ke wali murid dengan pertama sekali itu bukan wali murid, mohon maaf, tapi muridnya, siswanya kita panggil, kita sebagai pembimbing nih, sebagai hanya media mereka untuk menyampaikan pendapat ataupun apa yang terjadi, dan kami pun kemarin sudah mewawancarai. Setelah itu ternyata mereka memang harus membutuhkan satu pendampingan orang tua karena anak sekolah kita usia SD itu masih terkadang berbicaranya tidak menentu. Jadi
kami memutuskan kembali untuk memanggil orang tua sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah itu ternyata kami juga harus mengambil keputusan nih terhadap anak yang sudah melakukan kekerasan nih ataupun perkelahian tersebut. Apa yang sanksi yang harus kami berikan, itu keputusannya. Jadi pada waktu itu kami tidak memberikan sanksi berupa hukuman, namun kami hanya memberikan beberapa nasihat dan memberikan hanya beberapa peringatan, dan itu pun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun itu disepakati oleh orang tua kami sebagai pihak sekolah beserta siswa tersebut. Itu kalau untuk tentang menghadapi dilema-dilema etika, itu bujukan moral, itu kami sudah pernah mengalami. Itu satu kasus, dan kasus di sekolah kami pun tidak hanya itu saja, banyak, termasuk untuk pengambilan keputusan untuk kemajuan ataupun tentang perkembangan pendidikan di sekolah itu juga banyak. Itu salah satu contohnya saja, seperti itu Pak Dedi. Iya, iya, iya. Terus tentunya dalam mengambil suatu keputusan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, ya. Bagaimana Bapak melakukan langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Bapak lakukan selama ini terkait dengan tadi, berarti kan mengambil keputusan dengan cara memanggil anak, terus tahapannya selanjutnya memanggil orang tua, terus tahapannya itu ya yang selama ini sudah dilakukan ya, itu sudah dilakukan sesuai oleh dengan kami, langkah-langkah 9 langkah dalam membuat keputusan ya, betul Pak, ya. Sekali. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk langkah-langkahnya dalam kasus dilema etika, itu tentunya kita itu yang pertama harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih, masalah kita itu seperti apa. Jadi kalau kita tidak mengidentifikasi terlebih dahulu, kita tahu-tahu mengambil keputusan, nanti keputusan kita tidak sesuai dengan masalah yang sesungguhnya. Kita harus pastikan masalah yang dihadapi oleh kita ini. Terus selanjutnya setelah mengidentifikasi, kita mencari pemecahan selanjutnya setelah mengidentifikasi, kita mencari pemecahan permasalahannya. Jadi pemecahan permasalahannya itu mau seperti apa, ataupun sebelum pemecahan permasalahan kita harus memiliki bagaimana kiat-kiat untuk memecahkan masalahnya. Seperti kalau langkah-langkah kalau tentang yang tadi, langkah-langkahnya memanggil siswa terlebih dahulu. Setelah itu baru ketika kita tidak mendapatkan penyelesaian, baru kita melanjutkan memanggil orang tua. Terus kita diskusi dengan guru kelasnya, tentunya dengan kepala sekolah, dengan saya. Terus selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan penyelesaian masalah, tentunya kita harus mengambil keputusan nih, karena mereka sudah siap nih untuk masalahnya sudah selesai. Tapi masalah ini kalau sudah selesai, kalau kita tidak ada tindak lanjutnya, maka kita harus ada tindak lanjut di bagian penghujung. Tindak lanjutnya apa? Kalau kami hanya memberikan beberapa sosialisasi dan nasihat tentang kekerasan ataupun bagaimana berinteraksi dengan sesama teman. Kalau kemarin itu sosialisasinya seperti itu. Tapi selain dengan siswa tersebut, ketika kita mengambil evaluasi ataupun untuk mengambil tindak lanjutnya, kami menggunakan sosialisasi di kegiatan upacara hari Senin. Jadi ketika ada kasus, kita jadikan satu pelajaran seperti itu. Terus setelah itu nanti kita evaluasi, setelah ada tindak lanjut nanti kita evaluasi di bagian akhir. Nah itu kita evaluasi apakah masih, kita sambil melihat apakah efektif atau tidak cara untuk sosialisasi ini. Nah kalau sudah efektif berarti udah beberapa bulan tidak ada anak yang
seperti itu lagi, berarti sudah efektif, bisa kita gunakan cara tersebut. Walaupun toh itu termasuk ke dalam daily termasuk yang ke Etika. etika, iya betul Iya. sekali, karena tidak sesuai dengan prosedur itu tadi. Iya. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang saya ingin sampaikan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentunya ada beberapa tantangan nih yang terjadi. Nah, tantangan-tantangan seperti apakah dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini? Kalau tantangan itu banyak Pak ya. Itu yang pertama, kompleksitas dari permasalahan. Permasalahan yang ada di sekolah itu sangat kompleksitas. Dan itu tidak terduga-duga terkadang seperti itu. Terus yang kedua, ini kurang terbukanya nih ketika yang memiliki masalah itu kurang terbuka kepada kita. Ketika kita mau menggali permasalahannya agak susah. Jadi untuk mengambil keputusannya pun kami jadi susah. Itu salah satunya. Terus untuk masalah kesulitan-kesulitan yang lain sepertinya tidak ada. Kita koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait masalah-masalah tertentu. Sepertinya kalau yang di sekolah kami cukup baik sepertinya. Itu saja Pak Dedi. Ya, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus, baik itu dilema etika, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau pada saat itu, ataupun membuat jadwal tertentu untuk membuat keputusan dalam prosedur untuk menyelesaikan masalah tadi atau kasus tadi? Kalau untuk penyelesaian suatu masalah itu tentunya kita kondisional ya Pak Dedi ya, sesuai dengan apa yang muncul, masalah yang muncul. Tapi ketika kita mau mengambil keputusan dengan ada sesuatu hal, itu kan tentunya kita tentunya terjadwal Pak Dedi. Ketika kita yang pertama kita mengidentifikasi nih, kapan kita mau mengidentifikasi. Jika kita tidak terjadwal, itu maka kita tidak akan mengidentifikasi dari permasalahan ataupun hal-hal yang muncul tersebut. Ketika sudah ada, maka permasalahan sudah ada, maka kita jadwalkan, kita sudah mengidentifikasi. Ketika sudah mengidentifikasi, kita jadwalkan untuk bagaimana kita ini menggali lebih dalam tentang permasalahan ataupun hal-hal tersebut. Terus setelah itu baru kita pertimbangkan kapan keputusan itu akan diambil dan kapan akan dilaksanakan. Tentunya seperti itu kami jadwalkan. Jadi sesuai dengan situasi ya Pak ya? Ada kalau untuk penyelesaian kasus-kasusnya seperti itu. Mungkin ada kasus yang ringan, mungkin bisa langsung diputuskan untuk keputusannya. Mungkin kalau berkaitan dengan kasus-kasus yang lebih kompleks lagi, dibuat jadwal ya Pak ya? Iya betul untuk sekali. dimusyawarahkan dengan guru-guru terkait ataupun orang-orang tertentu yang berkaitan dengan kasus tersebut ya. Siap. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau yang untuk mengambil keputusan itu tentunya seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu mendukung. Kalau dari sekolah kami, seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu mendukung. Dari kami pertama komite, dari gurunya terlebih Bapak Ibu Dewan Guru. Bapak Ibu Dewan Guru sangat mendukung sekali, mereka sangat membantu. Karena ketika ada suatu konflik atau tentang permasalahan atau kami mau mengambil keputusan, tentunya kami menggali pertimbangan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Selain itu juga ada orang tua wali murid, terus karena kami tidak semata-mata nih hanya anak saja yang akan kami libatkan. Seperti itu ketika ada kasus yang bentuknya seperti itu. Tapi kalau untuk keputusan yang lain tentang pengembangan sekolah, tentunya yang akan kami libatkan tentang komite sekolah. Itu ya sangat membantu. Mereka sangat terbuka sekali ketika diundang ke sekolah, mereka dapat hadir dengan sepenuhnya karena mereka dapat berpendapat. Seperti itu. Nih, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, tentu ada pembelajaran yang
bisa dipetik itu Pak ya. Pembelajaran apa yang atau pengalaman Bapak yang dapat diambil dari keputusan tersebut apa Pak? Hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, tentu ada pembelajaran yang bisa dipetik itu Pak ya. Pembelajaran apa yang atau pengalaman Bapak yang dapat diambil dari keputusan tersebut apa Pak? Hal pembelajaran yang baik gitu. Hal yang baik yang saya dapatkan dari setiap peristiwa tentang pengambilan keputusan yang sudah selama ini saya alami, itu yang pertama. Jadi ketika pengambilan keputusan tentunya kita tidak semata-mata ketika waktu itu ada hal yang hal yang mendesak, bukan hal yang mendesak, hal-hal yang ada masalah ataupun tidak ada masalah ataupun hal yang harus diputuskan. Jadi tentunya harus kita identifikasi terlebih dahulu. Itu bentuknya seperti apa. Dan itu tentunya nanti akan melibatkan diri kita masuk ke dalam ke ranah yang mana. Jadi apakah nanti kami akan melanggar aturan ataupun tidak. Nah itu harus dipertimbangkan. Dan jadi setelah melakukan pengambilan keputusan beberapa kali, itulah salah satu pelajaran yang saya dapat ambil. Dan tentunya ini ketika mengambil keputusan kita tidak semata-mata hanya kepentingan saya sendiri, ternyata seperti itu. Jadi kita harus memikirkan dengan tentunya salah yang paling ujung itu adalah ketika mengambil keputusan adalah berpihak kepada murid kita. Itu seperti itu. Ya. Terima kasih Pak, sangat luar biasa pengalaman yang Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan yang mudah-mudahan tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi saya ketika nanti ke depannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan, dan tentunya semoga sukses selalu atas tugas yang diembankan ke Bapak, sukses untuk kepemimpinannya, dan sukses untuk SD 2 Mekar Mulia. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk wawancara terkait tugas calon guru penggerak ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Pak. Ya, silakan. Gimana Pak Dede kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya sesuai dengan jadwal kemarin ya. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 mendapatkan tugas sesuai dengan tugas yang ada di LMS. Saya diperintahkan untuk mewawancarai salah satu sekolah yang ada di lingkup Kabupaten Lampung Selatan. Ya tentunya Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palas, saya ingin mewawancari Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, insya Allah siap membantu Pak. Jadi apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, atau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, insya Allah siap membantu Pak Dede. Persilahkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini wawancara saya berkaitan dengan tugas saya, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan ya. Nah tentunya Bapak selama ini sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak menghadapi beberapa kasus ya, kasus yang terjadi di sekolahan Bapak tentunya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi memang pada di setiap sekolahan itu kan banyak masalah-masalah atau keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Jadi kita harus mempertimbangkan kasus itu mengandung dilema etika atau bujukan moral. Mesti kita identifikasi, kita tentukan dulu. Iya Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya itu? Ya, jadi itu kalau ada kasus itu kan supaya ringan kita
bicarakan bersama dengan tim gitu kan, melibatkan tim. Jadi tergantung kasusnya. Misalnya cukup beberapa orang saja, beberapa guru saja kita bahas, kita bicarakan untuk mengatasi kasus-kasus itu atau permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau misalnya keputusan itu berat atau memerlukan pemikiran yang khusus, kami melibatkan ya banyak personil lah, melibatkan guru gitu kan. Semua guru kita libatkan gitu. Jadi tergantung dari permasalahan yang akan kita sepakati atau kita putuskan gitu Pak Denny. Iya ya Pak ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, tentunya ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut? Jadi kan itu tergantung tadi ya Pak Deddy disampaikan tentang tergantung dari permasalahan atau kasus yang kita hadapi ya. Gitu. Kemudian pihak yang terlibat juga ya tergantung permasalahan. Jadi kita yang pertama itu ya kita identifikasi masalah-masalah itu kan. Ada beberapa masalah, misalnya sama-sama benar, kita pilih yang berdampak paling baik, yang paling positif, paling menguntungkan sekolah gitu kan. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya. Kemudian itu kita ajak kawan-kawan yang terlibat gitu kan, apakah perlu tim besar atau tim kecil kan dari masalah itu, melibatkan beberapa kawan-kawan kalau di sekolah kan guru-guru pendidikan, tenaga pendidikan. Kemudian kita kumpulkan data-data dari masalah itu, gitu, data-data yang mendukung yang terlibat di situ. Setelah itu kita coba kita uji data-data itu atau paradigma masalah-masalah yang benar dengan yang benar. Nah, ini kita prioritaskan yang benar, yang paling menguntungkan ini yang mana. Kemudian kalau berhubungan dengan bujukan moral itu kita uji data ini benar salahnya kan. Tentunya kalau sudah ketahuan kita memilih yang terbaik, yang benar. Gitu Pak Deddy. Ada lagi Pak? Nanti ya setelah itu ya kita pada akhirnya kita akan pertimbangkan dari kasus itu yang benar dengan yang benar itu kan, dilema etika itu kita pilih yang paling berdampak positif, paling menguntungkan di sekolah kami gitu kan. Walaupun nanti pelaksanaannya juga ya semuanya hanya bertahap saja, prioritas yang paling menguntungkan kita eksekusi dulu, realitas duluan, kemudian secara bertahap nanti baru permasalahan yang berikutnya gitu kan. Gitu. Selanjutnya Pak ya, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Jadi itu kalau memang kita pecahkan sendiri kan memang ini pada perlu pemikiran. Jadi yang paling efektif itu kita harus melibatkan dengan rekan-rekan gitu kan. Jadi yang paling efektif itu menggunakan forum diskusi lah, musyawarah gitu kan. Jadi diambil, cari dampak yang paling baik, risiko yang ringan, paling minim, paling terkecil gitu. Jadi gitu. Jadi kita melibatkan tim lah, berkaitan dengan kasus tersebut mungkin ya, musyawarahkan ya secara bersama-sama ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima ini Pak ya, tentunya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi memang tantangan itu kan kita, apalagi sebuah dilema ya, sama-sama benar ya, Pak ya. Kemudian berdampak juga gitu kan. Mana yang kita dulukan ini kan, ini menjadi tantangan ya, gitu. Jadi kita ya kembali ke forum musyawarah tadi itu, kita diskusikan dengan warga sekolah, dewan guru, itu kan melibatkan musyawarahkan ya secara bersama-sama ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima ini Pak ya, tentunya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, jadi memang tantangan itu kan kita, apalagi sebuah dilema ya, sama-sama Benar ya benar, Pak ya. kemudian berdampak juga gitu kan. Mana yang kita dulukan ini kan, ini menjadi tantangan ya, gitu. Jadi kita ya kembali ke forum musyawarah tadi itu, kita diskusikan dengan warga sekolah, dewan guru, gitu kan, melibatkan dewan guru. Jadi kita pilih lah berdasarkan kesepakatan itu yang dampaknya yang terbaik gitu, Bagi dengan sekolah risiko ya. yang minim gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya seringlah terjadi gitu kan tantangan itu. Tapi dengan musyawarah dengan kawan-kawan itu insya Allah lah kita bisa skala prioritas Ya, terhadap masalah-masalah itu, mana yang kita prioritaskan gitu Pak Dedi. itu ya Pak, tentang tantangan selama ini ya, berarti perlu pemikiran khusus Mm-mm. untuk memutuskan mana yang paling terbaik atau Iya. prioritas yang terbaik dari hal-hal yang berkaitan dengan mungkin itu sama-sama penting, tapi mana yang paling penting utamanya Iya. gitu ya Pak ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat ketika kasus ada berkaitan dengan dilema etika? Ya. Kalau emang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadi dalam mengatasi permasalahan itu, tata kelola itu tergantung dari permasalahannya Pak Dedi ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya permasalahan itu ringan, bisa diselesaikan oleh misalnya guru pelajaran. Nah, masing-masing guru mata pelajaran itu ada masalah, diatasi sendiri. Itu langkah yang pertama. Jadi kalau misalnya tidak mampu, guru mata pelajaran itu melibatkan kolega yang lain. Misalnya mengajak guru yang lain, teman sejawat, atau melibatkan guru BK atau wali kelas untuk mengatasi masalah itu. Jadi tergantung masalahnya. Kalau misalnya tim kecil itu beberapa guru tidak ini ya melibatkan ke waka-waka gitu kan, waka-waka untuk mendiskusikan permasalahan gitu. Kalau misalnya tidak tuntas ya kita bawa ke forum rapat dewan guru gitu kan, melibatkan semua Jadi gitu. dijadwalkan ya kalau Terjadwal emang itu gitu. Jadi tergantung situasi kasusnya berat kondisi ya. kasusnya gitu. Jadi bertahap gitu kan. Kalau Iya. misalnya bisa diselesaikan oleh hanya Tim perorangan kecil ya. atau tim kecil ya Langsung cukup diselesaikan. gitu. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketujuh ini Kak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Iya. Itu kan sekolah itu kan itu tanggung jawab kolektif ya, tidak bisa diputuskan oleh sendiri, misalnya oleh kepala sekolah saja kan. Jadi kita sudah bagi tupoksinya kan sesuai dengan permasalahan itu. Jadi banyak dengan tupoksi itu, pembagian tugas itu membantu kita atau kami selaku kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Misalnya berhubungan dengan siswa, itu kan ada kesiswaan yang bantu, berhubungan dengan itu ada tugas guru BK membantu. Kalau berhubungan dengan wali murid, orang tua kan bisa dibantu oleh pengurus komite. Jadi itu kerjasama, ya tugas tanggung jawab kolektif untuk membahas, memusyawarahkan terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Gitu. Jadi berbagi itu sangat membantu gitu Pak Dedi. Jadi emang banyak ya, Ya. pendukung ataupun seorang-orang yang benar-benar membantu untuk menyelesaikan atau mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini gitu. ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, tentunya pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau ambil petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, yang jelas keputusan itu, setiap keputusan itu kan berdampak ya Pak Dedi ya. Iya. Jadi kita tidak boleh
terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Itu kita identifikasi dulu permasalahannya, kita lihat skala prioritasnya, gitu kan. Kemudian kita libatkan semua warga sekolah sesuai dengan permasalahan yang timbul itu, keterlibatan dengan melalui forum musyawarah, ya. Kemudian kita lihat, ya kita pertimbangkan dengan pendapat-pendapat semua yang terlibat itu, kembali kepada skala prioritas tadi, skala prioritas yang sangat mendesak, sangat urgen dan sangat berdampak baik di sekolah itu yang kita utamakan, gitu kan, dengan resiko-resiko yang minim, gitu kan. Tentunya yang paling positif berdampak baik itu yang kita prioritaskan, baru melanjutkan atau memutuskan, menyepakati masalah-masalah yang berikutnya, gitu, Pak Dede. Ya itu, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang tentunya menginspirasi saya selaku calon guru penggerak terkait dengan tugas-tugas wawancara ini. Mudah-mudahan Bapak tetap sukses selalu dalam memimpin SMP Negeri 3 Palas ya Pak Agus ya. Tentunya saya juga terima kasih banyak ini atas waktunya, kesempatannya saya diberikan izin untuk mewawancarain Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan keterangannya bisa membantu mempermudah tugas-tugas dari Pak. Jadi selaku calon guru penggerak angkatan 11 ya Pak ya. Iya Pak. Sukses selalu ya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Pak. Iya. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru.